Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan dalam perawatan kesehatan, yaitu mentransformasi praktik kedokteran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu AI for Education, dengan dosen pengampu Ibu Sri Marianti MPD. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nazwa Sania dengan NIM 12320600036. Seperti yang ditulis, PowerPoint ini digagasi oleh saya, Nazwa Sania, dan dibuat oleh Gama. Di sini terdapat foto, teman-teman bisa lihat. Anggap saja foto ini adalah foto saya, meskipun tidak dikerudung, tapi mohon anggap saya bahwa foto ini adalah saya. Selanjutnya, lanjut ke materi, yaitu apa itu kecerdasan buatan dalam perawatan kesehatan. Kecerdasan buatan AI mengacu pada kemampuan komputer untuk meniru dan mendapatkan pemahaman seperti manusia dalam konteks medis. Maksudnya adalah AI ini membantu manusia dalam pekerjaannya sehingga manusia bisa sedikit lebih santai, maksudnya bisa sedikit lebih fresh otaknya karena tidak selalu dipekerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, AI sangat membantu dan juga sangat membuat manusia menjadi sedikit pekerjaannya lebih ringan. Selanjutnya yaitu ada penggunaan AI dalam diagnosis medis. AI dalam diagnosis medis itu adalah untuk memproses data medis besar dan membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan akurasi yang lebih tinggi. Karena cenderung manusia itu sifatnya tidak percaya diri dan juga sedikit takut untuk mengeluarkan pendapat, dengan adanya AI ini, kita dapat membuat diri kita menjadi lebih percaya diri karena terdapat sumber yang telah terjamin akurasinya. Selain itu juga AI mampu membantu kita bagi kita yang sedikit pelupa dan juga mungkin sedikit malas untuk menulis, untuk memproses data, sehingga AI menyimpannya dengan kuat-kuat meski tidak ada otak. Selanjutnya ada AI dalam pengembangan obat dan terapi. Penerapan AI dalam pengembangan obat dan terapi memungkinkan identifikasi dan pengujian molekul yang berpotensi menjadi obat lebih efisien dan juga cepat. Nah, AI juga bisa mengembangkan obat dan terapi menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat. Karena AI itu adalah buatan manusia yang sangat-sangat canggih dan juga dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Tetapi dikarenakan AI tidak ada otak tadi, jadi AI sedikit bergantung pada mesin sehingga membuat AI lebih memungkinkan identifikasi dan juga berpotensi menjadi obat lebih efisien dan juga cepat. Keuntungan dan tantangan penggunaan AI dalam perawatan kesehatan. AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis, mengurangi kesalahan medis, dan mempercepat penemuan solusi baru. Namun, tantangan termasuk keamanan data dan masalah etika. Maksudnya adalah, selain AI dapat meningkatkan efisiensi, akurasi diagnosis, mengurangi kesalahan medis, dan juga mempercepat penemuan solusi baru, dalam keuntungan-keuntungan itu, AI juga terdapat tantangannya. Karena keamanan dan juga etikanya itu akan sedikit tidak nyaman bagi para pasien. Apa sih yang dimaksud masalah etika? Etika dan pengawasan AI dalam praktek kedokteran. Penggunaan AI dalam perawatan kesehatan memunculkan pertanyaan etis tentang privasi pasien dan keputusan medis yang dibuat oleh mesin. Diperlukan pengawasan yang ketat untuk mengatasi hal ini. Sudah kita dapat bisa pahami bahwa yang dimaksud etika itu adalah terdapat banyak privasi pasien, seperti bagaimana yang sering kita dengar, yaitu jejak digital sangatlah
kejam, dan berbahaya. Meskipun itu dibuat oleh kita sendiri, karena kita mengikuti zaman, karena pada masa itu zaman seperti itu, dan pada masa ini zaman seperti itu sangat-sangat tidak bisa dibilang tidak baik, tetapi sangat-sangat memalukan dan juga seperti aib bagi kita. Oleh karena itu, cukup kita sebagai dokternya saja dan sebagai pasien, hubungan dokter antara pasien, dan tidak usah memberitahu kepada klien-klien yang lain atau pasien-pasien yang lain, dan juga kepada rekan-rekan kerja kita yang lain. Jika kita tidak bisa, kita cukup untuk pura-pura tidak melihat dan pura-pura tidak tahu saja, atau pura-pura lupa. Seperti itu. Selanjutnya, ada masa depan AI dalam perawatan kesehatan. AI akan terus berkembang dan digunakan dalam perawatan kesehatan dengan meningkatkan teknologi dan regulasi yang memadai. AI juga dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Sudah pasti, karena pada zaman-zaman selanjutnya yang akan datang, teknologi sudah sangat-sangat canggih, dan bahkan ada rumor bahwa manusia tidak bisa bekerja lagi karena semuanya sudah digantikan oleh AI itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Cukup dengan entah itu kita membuat bisnis-bisnis sendiri, karena kita sebagai manusia juga supaya sehat itu adalah bergerak. Jadi, karena pada masa-masa nanti itu kita yang akan menjadi pemimpin, maka kita juga harus bijak dalam menangani atau menghadapi situasi yang akan terjadi pada masa depan nanti. Kita itu harus sangat-sangat bijak, karena kita akan menjadi tua dan kita tidak ingin sakit, betul. Oleh karena itu, kita harus terus bergerak. Selain kita minum susu online, kita juga harus terus bergerak, karena supaya otot-otot kita tidak tegang dan juga urat-urat kita tidak tegang juga gitu. Nah, kita berada di penghujung, itu pada ringkasan dan kesimpulan. AI telah menyediakan solusi transformasional dalam perawatan kesehatan, dari diagnosis medis hingga pengembangan obat. Meskipun tantangan yang ada, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, tetap yang tadi saya ucapkan, kita manusia tidak boleh sepenuhnya diganti oleh AI. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan banyak sekali pabaliut dalam kata. Mohon maaf saya memakai Sunda karena saya lupa bahasa Indonesianya apa. Intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tentunya Ibu dosen, yaitu Ibu Sri Maryanti MPD, dan juga kepada teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.